Iya, nggak akan mungkin Bu bisa masuk di kalkulator itu Bu, jumlahnya, harganya ya Bu ya. Saking banyaknya loh Bu. Mau dibuktikan Bu? Kita nggak melihat bahwa Allah itu banyak ngasih kekayaan ya Bu ya, secara materi. Tapi kalau kita hitung-hitung, ingat-ingat nggak kehitungan. Saya kasih contoh Bu. Ada seseorang bawa duit 15 kontainer dolar. Kira-kira berapa triliun itu? Ingin diberikan kepada Anda, satu orang misalnya. Tapi dengan syarat matamu jangan dicongkel lah, dipicak no dua-duanya. Ayo mau nggak Bu? Loh, sudah berapa itu harganya? 25 kontainer dolar. Dilipatkan lagi 10 kali lipat lagi, mau apa enggak? Loh banyak loh Bu. Itu baru mata ya Bu ya. Belum lagi nafas itu gratis loh Bu. Kita nggak banyak mensyukuri nikmat, bisa nafas lancar nih gini Bu ya. Iya, Allah kasih juga. Nah ini namanya nikmat yang begitu banyak. Sementara kalau orang yang nggak bisa nafas Bu, pergi ke rumah sakit harganya pinten nih Bu. Sekali nafas kayak gitu loh Bu, waduh sakitnya, bayarnya ya Bu ya. Iya Bu. Iya, pernah kesumbat Bu atau sesak napas pernah nggak Bu? Naudzubillah, pernah ya Bu ya. Yang pernah merasakan betapa sakitnya ya Bu ya, betapa mahalnya nikmat apa? Sehat. Maka dalam sehat ini jangan lupa kita ingat Allah yang memberi kesehatan kepada kita ya Bu ya. Supaya apa? Allah berikan lagi kesehatan berikutnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu sering bersyukur, pasti tak tambah-tambahi lagi, terus-terusan. Tapi kalau kamu ingkar, lihatlah siksaanku yang amat pedih. Napasnya susah nanti ya Bu ya. Hidupnya susah, mau melangkah balungnya apa Bu? Kertak-kertak. Nah ini Bu ya, makanya Allah disebut Al-Halim. Ada nggak dalam Asmaul Husna Al-Halim? Ada ya, Al-Halim. Ada yang apa Asmaul Husna ya Bu ya? Al-Halim artinya Allah itu Maha Penyantun. Masih ingat penyantun? Apa penyantun itu maknanya? Tanpa menyantun. Beda antara memberi dengan penyantun. Penyantun memberi tanpa diminta, tapi kalau memberi itu biasanya setelah diminta ya Bu ya. Afdal mana antara memberi setelah diminta dengan memberi tanpa diminta? Memberi tanpa diminta. Pernah kayak gitu Bu? Sering insya Allah ya Bu ya. Jadi harus dua-duanya ya Bu ya. Jika diminta juga kita kasih, nggak diminta juga itu paling afdal ya. Maka Allah disebut Al-Halim. Kembali kepada Inna a'tainakal. Jadi setelah Allah banyak memberikan nikmat kepada kita Ibu yang nggak bisa dihitung, dalam surah An-Nahl disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Anda ngitung-ngitung nikmat Allah, pasti Anda nggak mampu untuk menghitungnya. Ya tadi itu baru mata saja sudah kalkulatornya nggak apa Bu, digitnya nggak muat ini. Nah ini maksudnya ya. Oke, jadi setelah Allah banyak memberikan nikmat, di situ ada permintaan request dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal dalam ayat ini, dalam surat ini. Allah minta kepada kita. Yang pertama adalah fasalli li rabbik, itu yang pertama. Yang keduanya adalah wanhar. Jadi walaupun Zulhijjah tanggal 10 belum sampai ya, tetapi kita diingatkan dalam surat ini ya, fasalli li rabbika. Maka salatlah olehmu karena Tuhanmu. Di sini maksudnya kebanyakan para ahli tafsir mentafsirkan sholat di sini maksudnya sholat Idul Adha.
nanti ya Bu ya. Fasalli, ini banyak nikmat pada kita ya Bu ya diberikan. Maka nanti sholat Idul Adha upayakan Anda lakukan secara berjamaah. Kira-kira libur pembuatan Bu? Bisa ya? Sepertinya hari Jumat itu sepertinya. Saudi hari Jumat ya Saudi. Mudah-mudahan kita juga Jumat ya. Jadi kita merayakan dua perayaan. Perayaan mingguan dengan perayaan tahunan. Ya, Bu. Mingguannya adalah Jumatan. Tahunannya Idul Adha ya. Maka diingatkan fasalli li rabbika. Maka sholat Idul Adha lah kamu karena Tuhanmu li rabbika ya. Setelah sholat wanhar dan berkorbanlah. Sudah pada korban semuanya Bu? Korban apa Bu? Perasaan. Apa perasaan semua? Masih ada waktu Bu, ada waktu ya. Saya sudah sampaikan dari Halaqah Ahad Bu Ketua, saya sudah sampaikan ya dari panjenengan ke Masjid Al-Islah namanya. 1 ekor dari Halaqah ya ketika saya pulang. Ini termasuk nanti kita akan bahas bagaimana kalau berkorban itu boleh nggak dalam dari grup ataupun organisasinya, ada di sini kita bahas ya. Baik, jadi ini mengingatkan kita sebelum memasuki Dzulhijjah Allah berfirman fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah Idul Adha maksudnya di sini. Kemudian setelah itu wanhar dan berkorbanlah. Kalau bisa ibu-ibu, sebenarnya kita tuh mampu sebenarnya. Tinggal mungkin manajemennya aja ya Bu ya. Iya, kalau kita niat betul-betul loh, itu bisa tiap tahun sebenarnya. Sebenarnya bisa tiap gajian ya 100 lah untuk mulai-mulai, karena berat mungkin ya Bu ya. 100, tapi jangan dibawa bantal nyimpennya Bu ya. Iya, 10 bulan aja sudah 1000 ya Bu ya. Iya, 1200 tuh setahun. Tinggal nambahin sedikit. Sebenarnya bisa Bu. Kalau kita sudah menabung itu akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir. Masih ingat Bu? Surat Al-Ankabut ayat terakhir 46, 49 atau 49 kalau nggak salah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang struggle, kerja keras ya di jalan kami. Jalan kami ini maksudnya dengan bekerja ya Bu ya, dengan niat tahun depan mau korban lagi misalnya ya. Allah mengatakan lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan buka jalan-jalan kami dengan mudah. Jadi syaratnya adalah jihad, struggle. Apa struggle itu? Kerja keras, ikhtiar ya. Ikhtiarnya yang sempurna 100% lebih kalau bisa ya Bu ya. Oke, kembali. Jadi kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah melalui penyembelihan apa? Hewan. Hewannya apa sih? Boleh nggak ayam? Padahal hadisnya ya Bu ya. Hadisnya itu adalah ihraqid dam. Ya. Tidaklah beramal seorang anak cucu Adam itu ya daripada amalan di bulan Nahar, bulan Dzulhijjah yang lebih baik kecuali dengan ihraqid dam. Ihraqid dam artinya mengucurkan darah, menumpahkan darah. Berarti yang ditumpahkan darah itu biasanya yang ada darahnya kita sembelih apa Bu? Ayam, tadi nyebut ayam itu. Kambing, apa lagi Bu? Sapi, kerbau, onta, bebek boleh nggak bebek? Kan darahnya keluar Bu. Lah makanya ada sahabat Nabi yang memotong ayam Bu, ada Bu Ibnu Abbas. Nah, coba lihat Bu. Iya, karena hadisnya itu ihraqid dam. Yang penting itu kan menumpahkan darah. Hadisnya itu ihraqid dam.
Nah, cuma Nabi tidak pernah memberikan contoh motong ayam ya Bu ya. Yang Nabi berikan contoh adalah kambing dan onta. Nah, kambing dan onta. Ayamnya Nabi nggak pernah motong ya. Tapi Ibnu Abbas pernah menyuruh ya saudaranya untuk memotong ayam gitu. Ya, oke, baik, kita tidak memperselisihkan itu. Kita lihat kepada keutamaan kita berkorban. Mari kita lihat. 1. Menghilangkan sifat buruk. Napa maksudnya niku? Korban sekarang itu pinten Bu jumlahnya rupiahnya? 4 jutaan ya, 4 jutaan itu sedang itu. 4 jutaan itu sedang. Kalau 3,5 itu di kampung saya itu masih kurus kecil, nggak ada itu Bu. Sampai 6 juta ya. 4 sampai 6 itu ya. Nah, jadi kalau kita rutin tiap tahun ya, rutin tiap tahun ya Bia, insya Allah Bia, ini insya Allah akan dapat menghilangkan sifat buruk. Apa sifat buruknya maksudnya? Pelit ya Bia. Iya. Tapi orang yang berkorban tiap tahun insya Allah nggak akan pelit, akan berubah menjadi orang yang loman. 4 juta aja sanggup, apalagi untuk ongkos NTR ada yang minta misalnya Bu ya. Ini Mbak nih aku tak kasih bolak-balik ya misalnya. Jadi akan enteng ya. Sifat kikirnya, sifat pelitnya, bakhilnya insya Allah akan mudah terkikis. Ya, sama karena setan itu memang Bu. Setan itu disebut sebagai sneaker. Tahu sneaker Bu? Sneaker itu pengintai yang kalau kita lalai langsung masuk di situ setan. Kayak Anda sekarang lagi fokus ke saya, tiba-tiba yang ngetek, ingat majikan misalnya 1 detik aja Bu. Di situ setan mulai masuk. Akhirnya apa? Yang ingat majikan terus, ya Allah majikanku marah apa enggak? Nanti kalau aku lewat jam 5 ya Bu ya. Terus nyambung terus sampai sayanya habis memberikan tausiah ini. Akhirnya diplegokkan, diplencengkan oleh siapa Bu? Makanya setan itu sneaker namanya, yang disebut dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas, dari bisikan kejahatan syaitan yang menyelinap. Al-khannas itu menyelinap. Jadi kalau kita lagi lengah, langsung situ menyelinap datang. Makanya ibu-ibu yang namanya fokus ataupun khusyuk itu sangat penting sekali dalam hidup. Supaya apa? Setannya tidak ngerewok masuk ya Bu ya. Nah ini nggak tahu panjenengan ini fokusnya berapa menit nih dengerin saya nih Bu ya. Ini mesti ingat yang lain-lain setannya ya Bu ya. Nah. Oke, jadi kalau kita berkorban karena Allah tadi didasarkan pada surat Al-Kautsar, insya Allah sifat-sifat pelit, ego, rakus, tahu rakus Bu? Gak mungkin orang yang sering memberi itu uripnya rakus, gak akan mungkin. Mustahil Bu, mustahil. Ya, pernah ibu-ibu melihat klip video tahlilan di tanah air? Ya, Pak Yai lagi doa, itu jamaahnya sudah langsung lihat Bu, rebutan itu masih belum selesai nih, langsung bolos habis itu, bawa pulang semua nggak makan di situ. Nah ini namanya serakah. Mungkin orang ini nggak pernah sedekah Bu, ya kita nggak ini kemungkinan ya Bu ya. Iya, tapi orang yang suka memberi itu kayaknya kok nggak enak kalau diberi itu. Ya, kalau bisa dia akan di atas terus tangannya. Wah ini malah rebutan ya Bu ya. Apa sepak-sepakan, tendang-tendangan itu. Naudzubillah. Jadi insya Allah dengan adanya kita berkorban, walaupun ya kita patungan misalnya ya untuk organisasi ya, itu insya Allah Bu ya akan diberikan, dihilangkan dari sifat apa tadi? Kikir, ego, rakus, individualistis. Ini bahasa keren nih. Aku sembuh lah, aku nggak ngurusin orang-orang miskin, aku sendiri aja lah. Nah itu namanya individualistis ya. Jadi ini penting untuk menghilangkan sifat-sifat ini ya. Sering-seringlah memberi, dan yang paling afdal ya kita bersedekah beramal di bulan Zulhijjah itu adalah dengan ihraqud dam. Tadi apa artinya ihraqud dam? Menumpahkan darah
maksudnya menyembelih. Itu yang pertama. Dua, apa bu dua? Kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban. Ada yang pernah ngitung bulunya kambing domba? Coba bu, kalau kita beli satu, jumlah bulu dan rambut ya bang. Apa bedanya rambut dengan bulu? Karena ada hadisnya rambut dan bulu. Apa bu? Ayo bu. Kalau rambut itu nengatasi endas. Kalau bulu ya selain das wis pokoknya ya bu ya. Ya kalau menurut saya lain ada kumis, ada jenggot ya bu ya. Tapi kalau kambing ya itu ya. Tuh bayangin bu, gak ada yang pernah ngitung manusia ya bu ya. Bulu kambing domba, saking banyaknya di situ bu, sehingga disebutkan ya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Zaid ibn al-Arqam ya, Nabi bersabda, orang itu berkata, ya Rasulullah, apakah kurban itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian. Sama niku Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti kakek kita tuh Nabi Ibrahim. Iya, asal-usulnya ya bu ya. Nabi Ibrahim itu adalah bapak 3 agama yang disebut sebagai bukan trinitas ya. Trilogi ya. 3 kepercayaan, 3 agama asalnya ya. Agama Yahudi asalnya juga dari anaknya keturunan Nabi Ibrahim. Agama Nasrani juga keturunan asalnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Dan Nabi Muhammad juga adalah sangat dekat keturunannya, nyambung pada Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi bapak kita ya Nabi Ibrahim ya. Kesana lagi ya Nabi Adam. Berarti kita ini semuanya keturunan Nabi, kalau tidak ya Nabi Adam ya bu ya. Sudah pastilah kalau Nabi Adam. Oke. Jadi Nabi menjawab, tadi aku jawabnya, kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim. Mereka bertanya lagi, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Berarti rambutnya ada di mana bu? Di kepalanya. Hitung di atas kepala kambing aja nggak bisa kita, apalagi seluruh tubuhnya. Waduh, itulah banyaknya pahala kebaikan bagi orang yang berkorban. Apalagi binatangnya itu gede kayak onta, waduh tambah susah lagi ngitungnya itu. Iya. Jadi ini, kemudian mereka bertanya lagi, kalau bulu-bulunya ya Rasulullah? Nabi menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Masya Allah bu, luar biasa ya bu ya. Jadi untuk berinvestasi akhirat, sebenarnya dunia akhirat bu investasi dunia itu untuk solidaritas kepada saudara-saudara kita yang terutama kurang mampu ya bu ya. Bisa bersilaturahmi, bisa ukhuwahnya tambah kuat, sosialnya tambah bagus. Di akhirat kelak kita langsung bu akan dinaikkan kendaraan itu ya melalui jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Itu ada hadisnya bu. Makanya ibu jangan main-main nih bu ya. Iya, diupayakan loh bu. Ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi diantaranya adalah menyembelih apa? Kurban. Hewan kurban lah. Hewan kurban. Maka upayakan ya bu ya. Nggak tahun ini, tahun depan ya bu ya. Upayakan. Kapan lagi bu? Kapan lagi ya bu ya. Tinggal manajemen saja, manajemen pengaturan keuangan. Oke. Kemudian nomor 3, berkorban adalah ciri keislaman seseorang. Ini ciri-cirinya ya bu ya. Apa kata Rasulullah? Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, maksudnya mampu.
dan bisa menyicil kalau dari sekarang tuh tahun depan ya Bu ya. Kita kan mampu nyicil ya Bu ya. Ya kalau bisa 150 lah sebulan. Kali 12 berapa? Kalau beli bakso 150 berapa mangkok? 2 mangkok ya Bu ya. 2 mangkok itu dengan air-airnya ya Bu ya. Masa nggak mampu ya Bu ya. Nah makanya tergantung kita sebenarnya. Kita ini sebenarnya mampu sebenarnya ya Bu ya. Kalau kita bisa memanage, tapi karena ya setannya banyak ya, akhirnya kadang-kadang ya kita dikalahkan oleh setan. Iya, kita udah niatnya bagus nih Bu ya, dari rumah mau ke masjid ini, malam tadi kita berniat, ya Allah aku pengen banget mau nyemplungin kota amal 200 besok hari ini maksudnya. Sudah sampai dekat ke kotaknya, setannya bisikin apa Bu? Pernah dibisiki yang mana Bu panjenengan? Ya setiap kali kalau dibisiki, tinggal kitanya berani apa enggak ini? Mau nyemplungin 200 gitu. Setan bisiki apa Bu? Nakut-nakuti setan itu. Ojo kaken, kata siapanya Bu? Nanti untuk makan malammu itu loh, kurang ongkosnya kurang ya Bu ya. Semacam-macam lah, setan itu hebat. Tapi hakikatnya kita lebih hebat daripada siapa? Berani ngomong kayak mana Bu? Di hadapan setan berani? Tak panggili setan. Harus berani ya Bu ya, harus berani. Nah ini ya, kembali saya ulang hadisnya. Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang ataupun mampu, lalu ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati Masjid Wancai ini. Wah kayak gini loh Bu, istilahnya kayak mana nih ikut terjemah. Iya, hadisnya itu janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Loh, itunya maknanya musola. Dalam riwayat yang lain musola kami atau masjid kami. Musola itu sama dengan masjid sama. Musola itu tempat sholat. Tempat sholat ya masjid ya Bu ya. Tapi di kita lain artinya. Kalau musola itu lebih cilik kecil. Kalau masjid lebih dari 40 lah kalau bisa Jumatan ya Bu ya. Padahal yang namanya musola, dimanapun kita sholat, ya disitulah tempat itu namanya musola, tempat sholat. Oke, jadi ini ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya apa? Saking pentingnya kita berkorban. Ya, iya. Dan kita jangan menggunakan matematika dunia ya Bu ya. Kalau kita menggunakan matematika dunia, kita nggak akan bersedekah loh Bu. Hadisnya di bawah. Nggak ada itu, nggak ada itu orang yang sudah berkorban. Insya Allah ya Bu ya. Nah ini. Kemudian sedikit saya akan menjelaskan pada hadis tadi. Nanti di dalam hadis itu ya. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akanlah datang lengkap dengan apa tadi? Tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan termasuk rambut. Nah ini yang diperdebatkan biasanya di Indonesia. Ada orang bertanya, Pak, saya sudah beli kurban Pak sebelum 1 Zulhijjah. Katanya sudah nggak mulai ada dalam hadis itu dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 nggak boleh potong kuku, nggak boleh ke salonnya Bu ya. Panjenengan setuju nggak kayak gitu Bu? Kira-kira sesuai nggak sih dengan fitrah manusia? Ini kurang seret ya Bu ya. Makanya ada seorang ahli hadis ya yang menyatakan sebenarnya bukan kuku kita yang dipotong, tapi yang dipotong itu adalah kuku apa? Kambingnya ya, bulu-bulunya ya jangan dibotak gitu loh untuk bikin tekstil apa ya Bu ya. Jangan biarkan juga nanti sebelum disembelih itu. Nah sampai disembelih maksudnya Bu ya, jangan diotak-atik kukunya ya. Apa itu tadi tanduknya mau dicabut dulu misalnya ya Bu ya. Jangan. Nah ini maksudnya ya Bu ya. Ngerti ya Bu ya? Jadi nanti kalau ada kabar-kabar berseliweran di WhatsApp, di Facebook, biasanya di Facebook itu. Nah itu ya Bu ya. Ya jadi tidak perlu diperdebatkan ya Bu ya. Ya. Karena kalau misalnya tanggal 1 kuku saya udah panjang segini Bu, nunggu 10 hari bayangin coba Bu. Waduh saya biasa sakit perut Bu, bener Bu. Saya panjang sedikit aja kuku saya itu nggak enak di perut itu nggak enak. Rasanya
ya nggak sehat lah sudah, apalagi panjang. Wah, ini. Dan Nabi sendiri pernah mengingatkan, ya, fitrah manusia itu ada 7. Di antaranya adalah memotong kuku pada setiap hari Jumat. Lah ini ya. Jadi itu sekedar informasi. Kita tinggal 10 menit. Jadi ada acara apa tuh? Undian. Oh, ada berapa tuh? Ayo, selawat siapa? Yang maju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini daftar di sini semua ya jamaah ya? Sudah daftar semua ya? Mbak Mus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ada apa ya? Kita langsung buka. Iya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo siapa dapat? Apa itu sama gotin? Ibu yang nomor teleponnya akhirnya 64. Siapa ngaku? Ya. Ada Bu yang akhirnya nomor 64. Namanya Ponami. Bu Ponami ada? Mana dia? Ada anggota ya? Teriak-teriak tadi semua. Kalau nggak ada di cancel. Nggak ada ya? Sudah nggak ada di sini. Jadi nama ini dari mana Bu nyatetnya Bu? Baru ini. Oh, berarti. Ada bukunya, Bapak? Bagaimana? Nggak libur berarti Bi. Berarti nggak dapat ya Bu ya? Aduh, sayang banget nih. Bismillah, Bismillah. Ya. Berikutnya. Waduh, coba lagi. 97345457. Bu Ratmiati. Ada enggak? Mana Bu? Kalau Ada enggak? Bu Ratmiati ada di belakang? Mbak Ratmiati yang apa itu yang ngaji, biasa ngaji itu loh. Enggak ada. Bu Ratmiati. Enggak ada, berarti enggak ada ya. Cancel? Cancel, oke. Ya Allah sayang banget ya. Oke, kaping telu deh niki. Bismillahirrahmanirrahim. Siti Mutiari. Siti Mutiari, teleponnya 91541484. Gak ada lagi. Waduh. Ya Allah. Banyak yang gak libur. Belum rezekinya ini. Oke, yang keempat. Sri Haryanti. Sri Haryanti ada nggak? Jangan dipanggil dari rumah naik taksi, jangan ya. Bagaimana nih? Ada. Ada. Salawat, salawat. Yang mana ini? Haryanti. Oke, baru satu ya? Satu. Dari grup sholawat. Deg-degan nih, Bismillah, Bismillah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. La haula. Siti Rodiah. Siti Rodiah dari tim pengajar dan Korea. Bismillahirrahmanirrahim. Sriyati ada. Sriyati. Mbak Sriyati maju.
Pengurus sekarang pengurus. Ini ada susu bayi. Aku mesti gak oleh. Aku dewe. Pengurus. Alright. Ya, dari pengurus Ibu Paelah. Apa? Masya Allah. Alhamdulillah. Mbak, maju ya. Oh ya Mbak Ella bersyukur Kak, alhamdulillah. Yang saya begini Mbak. Yang saya begini. Bapak Ella, alhamdulillah sama ada situ melu kae. Bingung sampai tanda. Insyaallah kambingnya gede itu 2000 ya Bu ya. Ini luar biasa Bu. Ini akan dapat, saya yakin banget ya, akan dapat mengubah image ya kondisi kita di Hong Kong ini ya Bu ya. Dulunya mungkin orang kampung nganggap kita itu apa Bu? Kerja di Hong Kong itu mungkin wah wis paling kerjanya apa kayak gitu ya Bu ya. Tapi ternyata kita bisa berkontribusi. Luar biasa nih. Oke, baik. Jadi selamat dan terima kasih kepada penerima. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik, insya Allah. Ya. Oke, baik. Di sini ada permintaan doa buat Bu Nur Hayati yang baru selesai operasi jantung bengkak dan usus. Untuk kita bacakan doa Fatihah. Minta doanya almarhum Bapak Haji Mulyono bin Haji Ismanto yang kemarin meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bacakan Fatihah untuk keduanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa sebentar untuk mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma farrij hammal mahmumin wa naffis kurbal makrubin waqid dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.